Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudali Nusaybu Syarah Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa ghafara lahu wa ghafara lahuma wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai sifat ilmu, sifat yang ke-9. Sifatu tasi'atul wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. Bahwa sifat ilmu adalah sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala mawjudatun yankashifu bihal ma'lum inkishafan ala wajhil ihatah min ghairi sabaqin khafa'in. Ilmu adalah sifat yang qadimah. Qadimah itu maknanya tidak berawal, azali. Qaimah bidzatihi ta'ala, yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maujudatun, dan termasuk sifat-sifat yang maujudat. Sifat maujudat adalah sifat yang apabila dibukakan hijab kita akan melihat kepada sifat tersebut. Terus kerjanya sifat ilmu apa? Yankashifu bihal ma'lum, menyingkap segala sesuatu yang diketahui. Inkisyafan ala wajhil ihatati min ghairi sabaqin khafa'in, yang mana inkisyafnya itu, menyingkapnya itu secara menyeluruh dan tidak didahului dengan kesamaran. Jika mau digambarkan, ilmu itu sifat yang mendeteksi pengetahuan, yang menyingkap pengetahuan. Maka ta'rif ini terkadang ada beberapa pertanyaan sanggahan. Ada ta'rif lain yang ditakrif oleh Imam As-Sanusi. Ta'rifnya adalah tata'allaqu bisyai'in. Ilmu itu apa? Sifat yang kerjanya menemukan atau menemukan segala sesuatu. Bukan menyingkap pengetahuan, tapi menemukan segala sesuatu. Karena kalau menyingkap pengetahuan masih timbul beberapa pertanyaan. Tapi di sini dibatasi oleh musannif inkisyafan ala wajhil ihatah, tersingkapnya itu dengan jalan menyeluruh, tidak sebagian demi sebagian. Kalau ilmunya kita kan sebagian demi sebagian. Kalau ilmu bagi Allah
tidak berawal dan ilmu pengetahuannya secara menyeluruh. Terus tidak didahului kesamaran, tidak didahului nggak tahu dulu terus jadi tahu. Artinya inkisyaf, menyingkap, itu jangan digambarkan tadinya tertutup, jangan begitu. Hanya inkisyaf itu jadinya terbuka, jadi terbuka itu bukan maknanya tadinya tertutup. Kenapa? Karena dibatasi dengan sifat qadimah dan dibatasi pula dengan min ghairi sabakin khofain, tidak didahului dengan kesamaran. Artinya bukan tadinya tertutup terus dibuka, bukan. Gambarannya seperti itu. Sesuatu yang terbuka itu jadinya apa? Jelas gitu. Nah, bagi Allah terbuka segala sesuatu. Maknanya bagi Allah jelas segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Artinya yang menjadi isinya maklumat. Maklumat itu ada berapa? Ada 3. Wajib, mustahil, jaiz. Pengetahuan itu isinya 3 itu. Itu jelas bagi Allah tanpa didahului dengan kesamaran. Allah mengetahui tentang dirinya, sifat-sifatnya yang tidak terbatas, yang wajib, yang mustahil diketahui tanpa ada permulaannya. Ya Allah tahu tentang dirinya sendiri. Wong kamu aja tahu tentang Allah, masa Allah nggak tahu dirinya? Kamu tahu yang wajib bagi Allah, kamu tahu yang mustahil bagi Allah, walaupun jumlahnya terbatas. Lah Allah tahu nggak? Ya tahu. Maka Allah tahunya itu mulai kapan? Ya nggak ada mulainya. Terus wa tata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Ilmu itu mendeteksi artinya diadepin. Ta'aluk itu kan adepan atau kerja. Yang dikerjain oleh ilmu itu apa? Ya segala yang wajib, artinya segala yang tetap, dan segala yang jaiz, dan segala yang mustahil. Wa ya'lamu dzatahu ta'ala wa sifatihi bi ilmihi. Allah mengetahui zatnya, mengetahui sifat-sifatnya dengan ilmunya. Wa ya'lamul wajibat wa ya'lamul mawjudati kulliha wal ma'dumati kulliha bi ilmihi. Allah mengetahui yang wajib tentang zatnya dan sifat-sifatnya yang tidak terbatas. Allah mengetahui pula tentang yang jaiz. Apa itu yang jaiz? Yang maujudat, yang diciptakan dan yang ditiadakan secara menyeluruh. Apa saja yang diadakan Allah, Allah tahu. Apa saja yang ditiadakan, Allah tahu. Jadi segala yang tiada itu ada di ilmunya Allah, dan segala yang ada di ilmunya Allah. Yang ada itu baik yang akan ada, yang sudah ada, yang sedang ada. Ini yang berkaitan sama perkara yang jaiz, itu diketahui oleh Allah. Yang tiadanya itu untuk selama-lamanya, yang tiada kemudian berganti dengan ada, yang setelah ada itu kembali menjadi tiada, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada permulaannya. Wa ya'lamul mustahilat. Begitu pula Allah mengetahui yang mustahil. Apa yang mustahil? Bima'na annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Allah mengetahui bahwa sekutu itu sesuatu yang mustahil bagi dirinya. Allah tahu bahwa tidak akan ada lagi Tuhan lain.
Allah tahu dirinya itu esa, nggak akan ada Tuhan yang lain. Allah tahu dirinya mustahil mati, Allah tahu dirinya mustahil lemah, Allah tahu dirinya mustahil bodoh. Ini semua yang mustahil diketahui oleh Allah, tidak terbatas. Wa ya'lamu annahu law wujida la tarattaba alaihi fasadun tanazahallahu 'anil syariki ta'ala 'uluwan kabira. Dan Allah mengetahui apabila wujudnya sekutu, maka akan terjadi kerusakan. Jadi kita tahu bahwa Allah itu Tuhan itu mustahil dua. Kalau Tuhan itu ada dua, maka akan terjadi apa? Berantem atau berteman. Kalau Tuhan itu dua, yang terjadi apa? Berantem atau bekerjasama atau berteman. Maka kedua-duanya akan menyebabkan kerusakan. Maka Allah juga tahu itu mustahil adanya sekutu bagi Allah. Walahu tata'allaku tanziziyun qadimun faqat. Dan kerjanya ilmu hanya satu, yaitu tanzizil qadim saja. Artinya Allah mengetahui itu nyata pada azali, tidak ada permulaan. Jadi Allah tahu tentang segala sesuatu, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz itu azali, tidak ada permulaannya, nyata diketahui, bukan kira-kira diketahui, bukan, tapi nyata diketahui. Wa ya'lamu hadhil, fallahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurat azalan ilman taman. Maka Allah mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang jaiz itu adalah azalan, tidak ada permulaannya. Ilman taman, dengan ilmu yang sempurna. Disebut ilmunya ilmu sempurna. La ala sabili dzon wa syak. Di anna dzon wa syak mustahilani alaihi ta'ala. Ilmunya Allah tidak disertai dengan adanya kira-kira atau ragu-ragu. Ini Fir'aun ini mau kafir atau mau mukmin, ini ragu-ragu nggak ada. Atau kira-kira mukmin Fir'aun entah mau mudah-mudahan jadi mukmin, nggak ada begitu. Ini ilmunya Allah tidak didahului dengan kira-kira. Kalau mau dikembalikan, maka dzon itu kayak apa sih contohnya? Dzon itu mengetahui sesuatu dengan sangkaan kuat. Dzon itu mengetahui sesuatu dengan sangkaan yang kuat dan adanya jalan untuk menyangka bersama dengan adanya sangkaan. Artinya ada yang menguatkan. Kalau mau diukur tingkat kebenarannya itu 75% kalau mau diukur gitu maksudnya. Seperti kamu menyangka kalau ke arah barat itu adalah kiblat, itu sangkaan namanya. Dasarnya apa kamu kok menyangka ke sana? Ini ada kompasnya. Ini ada petanya nih. Ini Indonesia, ini Mekah. Jadi kalau kita ke arah sana namanya barat, namanya sangkaannya. Nah, kalau yang nggak nyangka, ya di depan Ka'bah kamu nggak nyangka ini Ka'bah, itu nggak nyangka namanya langsung itu nyata namanya. Nah ilmunya Allah itu nyata begitu, nggak ada yang sangka-sangkaan, nggak ada yang kira-kira, nggak ada, nyata. Allah tahu yang wajib nyata, Allah tahu yang mustahil nyata, yang jaiz nyata. Kamu nanti akan begini, bulan begini, si anu begini, yang tidak ada, yang ada, semua nyata bagi Allah.
Terus ilmunya Allah itu tidak dengan dipikir-pikir. Allah mau tahu sesuatu mikir dulu namanya. Namanya ilmu naldori kalau begitu. Perlu pakai dalil. Dalilnya apa ya? Ini kalau begini ya. Itu bukan ilmunya Allah. Atau ilmunya Allah pakai uji coba. Ini campur ini jadinya begini. Ini campur. Itu ilmunya kedokteran, ilmunya kita. Namanya ilmu apa? Badihi. Maka mustahil bagi Allah ilmunya badihi. Syak ya mustahil, dhon ya mustahil, syak juga mustahil. Kalau syak apa tadi? Pengetahuan yang keadaannya seimbang antara kebenaran atau salah atau ada atau tiadanya. Kamu menyangka Tuhan itu ada atau enggak ya? Ngomong ada atau enggak itu berarti keadaannya masih. Habib Quraisy itu ada di rumah enggak ya? Ini ketika kamu ngomong begitu berarti masih seimbang. Namanya apa? Syak. Ragu-ragu antara ada atau tiada. Begitu kamu sampai depan gerbang, kamu lihat mobilnya, oh ada tuh mobilnya, berarti ada kali ya. Nah, itu naik dari seimbang, naik itu namanya dzon. Tingkatnya 75%. Kalau tadi belum naik, masih tengah-tengah, namanya syak, boleh ada. Kalau begitu masuk gerbang, mobilnya nggak ada, oh nggak ada nih, turun malah itu namanya waham. Quraisy nggak ada pasti nih, kenapa? Mobilnya aja nggak ada, ini namanya waham, turun. Padahal kan belum mesti, bisa aja saya naik motor, saya dijemput sama orang lain. Ini namanya pengetahuan, ada dzon, ada syak, ada waham, turun. Yang nyata bagaimana? Tasdik atau makrifat atau nyata sesuai dengan kenyataannya, itu namanya makrifat lah. Ilmunya Allah itu nyata sesuai dengan kenyataannya, tidak dengan dzon, syak ataupun waham, tidak pula dengan uji coba, tidak dengan dipikir-pikir. Jadi kalau nggak mikir namanya apa? Daruri. Allah itu mikir nggak ya? Nggak mikirnya itu juga nggak bagi Allah. Pengetahui dengan nggak mikir itu kita ada pengetahuan kita yang nggak usah mikir. Namanya ilmu apa? Ilmu daruri, nggak usah mikir. Kayak apa? Benda itu kalau nggak gerak, diam. Perlu mikir kamu. Satu itu separuh dari dua, nggak usah mikir. Ilmu yang disebut daruri lah. Ilmunya Allah daruri bukan? Ya bukan. Kenapa daruri itu juga didahului nggak tahu? Terus tahu, tapi taunya tanpa susah payah. Taunya nggak usah pakai pembuktian. Taunya nggak usah berguru sama orang lain. Namanya taunya sangat mudah. Nah Allah taunya nggak begitu. Kalau disebut ilmunya Allah itu daruri boleh nggak? Ya asal didasari dengan tidak didahului dengan tidak tahu gitu. Jadi dasarnya itu kamu mau nyebut ilmunya Allah apa saja, yang penting dasarnya tidak didahului tidak tahu gitu. Maka disebut di sini ilmu tam, ilmu yang sempurna. Nah, kalau ada kiai nyebut namanya ilmu huduri. Huduri itu ilmunya hadir, nyata semuanya, nggak ada yang tersingkap sedikit pun, dan tidak didahului dengan ketidaktahuan. Wa amal haditsu, adapun ilmunya hawadis, ilmunya kita, fayajhalu syai'a tsumma ya'lamuhu, tidak tahu terlebih dahulu kemudian baru tahu.
Walaisa li ilmin, dan tidak ada bagi ilmu ta'alluqun suluhiyun, tidak ada bagi ilmu ta'alluq suluhi, boleh tahu boleh enggak tahu, enggak ada. Atau Allah siap-siap untuk tahu, enggak ada. Kalau siap menciptakan iya, siap menentukan iya, kalau siap tahu enggak ada. Kalau siap tahu berarti belum tahu, maka Allah enggak punya sifat belum tahu, enggak ada. Maka suluhi tidak ada dalam ta'aluk sifat ilmu. Yang ada ta'aluknya apa? Tanzizi, nyata, tahu, azalan, tidak ada permulaannya. Bimakna annahu salihun di anyan kasyifa bihi kada. Yang namanya suluhi qadim itu berarti dia itu boleh-boleh saja menyingkap sesuatu atau siap untuk menyingkap sesuatu. Li annahu yaqtadhi anna kada lam yankashif bi fi'lin. Maka kalau begitu bisa dipahami bahwa sesuatu yang akan disingkap itu belum disingkap kecuali harus di fi'il dulu. Wa adamul inkishafi bi fi'li jahlun, dan tidak adanya inkisyaf dengan fi'li maka menyebabkan dia bodoh. Maka tanazahu ta'ala andalika. Maka demikian ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siap untuk tahu. Ada orang ketok-ketok, saya ini mau siap-siap untuk tahu. Kalau saya buka tahu, kalau belum saya buka belum tahu. Berarti kalau belum inkisyaf namanya juhul, bodoh. Begitu dibuka, oh kamu. Ini mustahil Allah itu punya ilmu siap-siap tahu, nggak ada. Allah siap untuk tahu atau pantas saja Allah tahu, nggak ada. Ilmunya Allah wajib tahu atau nyata mengetahui tentang segala sesuatu, tidak ada yang membatasi. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Artinya tidak ada satupun yang tertinggal bagi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu, baik itu kehidupannya ahli surga. Ahli surga itu hidupnya selama lamanya. Maka Allah mengetahui sesuatu yang selama, yang enggak ada batasnya. Nah, bagi sebagian orang mengatakan, oh Allah kalau yang selama-lamanya begitu enggak tahu. Tahunya pokoknya nanti orang itu yang masuk surga akan diberi nikmat. Nah, nikmatnya bentuknya apa saja? Pokoknya nikmat. Allah enggak tahu secara terperinci. Kita tidak boleh mengimani demikian. Kita wajib iman Allah tahu secara terperinci satu persatu apapun kenikmatan yang akan diterima, maka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Namanya ilmunya terperinci. Keadaan di dunia, berapa jumlahnya pasir, berapa jumlahnya bintang, berapa jumlahnya daun yang rontok, yang tumbuh, berapa nafasnya orang sedunia, ini semuanya diketahui secara jelas oleh Allah tiap waktu. Maka perkataan mengetahui yang maujudat dan yang makdumat itu sudah menyeluruh. Apapun yang maujudat, baik di surga yang selama-lamanya, di dunia, yang semua diketahui. Yang makdumat juga diketahui secara menyeluruh, terperinci. Ini batasan kita mengetahui sifat ilmu. Wajib tiap-tiap orang Islam mengetahui Allah bersifat mengetahui segala sesuatu. Nggak boleh kita sampai nggak tahu besok nasib kamu gimana. Oh,
nggak tahu. Allah aja nggak tahu yang besok apa. Wah, ini parah ini. Allah aja nggak tahu yang akan terjadi. Ini udah kebangetan namanya. Jadi kita wajib mengimani segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sifatul asyirah al-wajibatul lahu ta'ala al-hayat. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah adalah sifat hayat. Sifatul asyirah wa hiya sifatun tusahihu liman qamat bihil idrak ka ilmin wa sam'il wa basari ya yasihu ayatasifa bidzalika. Sifat hayat adalah sifat yang dengan adanya sifat hayat maka boleh berdiri pada dirinya sesuatu itu sifat idrak atau sifat yang punya kerja. Seperti apa? Kal ilmi wa sam'i wal basari, seperti sifat pengetahuan, sifat sama, sifat basor. Maka sifat-sifat ini bisa ada dan bisa kerja apabila dia berdiri pada sesuatu yang punya sifat hidup. Jadi hidup itu sifat yang dengannya sah berdirinya semua sifat-sifat idrak. Yasihu ayata sifat bihi. Wala yalzamu minal hayati ittisafu bil idraki bil fi'li wa ya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Maka tidak lazim dari sifat hayat ittisafu bil idraku bil fi'li. Maka sifat hayat itu tidak punya ta'alluq. Kalau sifat yang lain, kudrat punya ta'alluq, iradat punya ta'alluq, terus ilmu punya ta'alluq. Kalau hayat tidak punya ta'alluq. Artinya tidak ada kerja yang bergandengan dengan adanya sifat hayat. Jadi hayat tidak ta'alluq bi syai'in mawjudun kana ataupun ma'dum, baik itu perkara yang ada ataupun perkara yang tiada. Seperti kita gambarkan dalam diri kita, kalau ada orang kok dirinya itu dikatakan melihat, mendengar, maka dia pasti hidup. Kamu punya HP kamu mau dipakai untuk moto, maka harus hidup dulu. Kalau nggak hidup ya nggak bisa buat moto, maka hidup dulu. Tapi kalau ada orang hidup, dia nggak harus mendengar, gitu loh. Kalau ada orang hidup, dia nggak harus melihat. Jadi kamu punya HP tapi nggak ada kameranya, boleh nggak? Boleh. Oh, kalau ada HP hidup harus ada kameranya? Ya enggak juga. Boleh aja HP hidup tapi enggak ada atau kameranya rusak, tetap HP-nya hidup. Jadi hidup itu sebagai syarat, tapi dia tidak terikat. Yang lain terikat dengan hidup, tapi hidupnya enggak terikat dengan yang namanya sebagai syarat, gitu loh. Kayak kamu sholat syaratnya wudhu, tapi kalau wudhu ya enggak harus sholat, gitu loh, namanya sebagai syarat. Kalau ada sifat hayat, nggak harus ada sifat melihat, mendengar, nggak harus. Tapi kalau ada sifat melihat, mendengar, harus hayat. Ini kalau dinisbatkan bagi yang lain atau bagi sifat idrak yang ada pada kita. Bagi Allah maka itu sifat yang wajib, yang tetap pada zatnya, yang tidak akan ada sifat yang tidak akan berganti dengan sifat yang lainnya. Kemudian ini sifat
hayat yang harus kita ketahui, dan sifat hayatnya Allah itu nggak berkaitan sama sesuatu, artinya nggak bergandengan sama sesuatu seperti gandengan dengan roh. Allah hidupnya dengan roh, ya enggak. Roh itu pun bukan sesuatu yang menghidupkan, jangan salah ini ya. Jangan dianggap nanti inna roh min amri Robbi, sesungguhnya roh itu adalah perkara di antara perkara dari Tuhanmu, dianggap bahwa bagian dirinya Tuhan, dilepas. Allah meniupkan roh dari dirinya keluar sebagian masuk ke yang lain, nggak ada begitu. Tiup meniup itu urusan kamu, tiup meniup. Tuhan kok tiup meniup, gimana sih? Hah? Tukang suling Tuhan. Tiup itu kan kerjanya mengeluarkan sesuatu, bergerak. Allah fiilnya nggak dengan jawari, nggak dengan tiup meniup. Artinya menjadikan roh itu masuk ke dalam dirinya Nabi Adam, ke dirinya Nabi Isa. Makanya demikian digambarkan dengan kalimat tiup meniup, tapi maknanya itu adalah majazan, bukan tiup meniup yang sebagaimana keadaan pada kita. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat seperti sifatnya hawadis. Jadi roh itu adalah bukan yang menghidupkan. Roh itu pun nggak bergandengan dengan hidup. Artinya Allah bisa menghidupkan sesuatu tanpa roh. Ada nggak? Sesuatu yang hidup tanpa roh ada nggak? Hah? Ada? Hah? Apa? HP. HP pakainya apa? Listrik. Apalagi yang hidup nggak pakai roh? Matahari. Ya? Ada yang dicas, ada yang pakai api, itu strom semua sama sudah. Saya pakai strom ya, mau disimpan di baterai, mau langsung, mau apa, ada stromnya. Ada lagi yang nggak pakai strom lagi, apa? Nggak pakai roh, nggak pakai strom, apa? Pohon, tanaman, ini yang hidup. Kok hidup kenapa? Dia berkembang, ya ada aktivitasnya, ini tandanya dia hidup. Batu-batu yang di tangan Nabi itu hidup, seluruh yang ada ini hidup. Mana buktinya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di. Kalau bertasbih berarti yang ngapain? Ngomong. Kalau ngomong berarti hidup, karena ada aktivitasnya. Nah, gimana hidupnya? Ya nggak gimana-gimana. Tapi kan saya kelihatannya mati, ya karena kamu nggak ngelihat kalamnya. Tapi sahabat-sahabat Nabi, ketika Nabi pegang batu, dia melihat batu itu pada bertasbih, maka tandanya dia sesuatu yang hidup. Jadi Allah bisa menghidupkan tanpa roh. Berarti roh itu bukan menghidupkan. Nah, roh itu hidup nggak? Hah? Hidup. Nah, roh hidupnya pakai apa? Pakai roh lagi. Ya nggak ada habis-habisnya. Ada roh punya roh nanti. Roh itu hidup. Kalau ada roh mati bukan roh namanya. Ya. Roh itu hidup. Bisanya roh itu bukan hidup tapi adam. Bisanya roh itu bukan mati tapi adam. Kalau kita digandengkan sama hidup dan mati. Kalau roh nggak ada roh hidup mati, nggak ada. Roh itu adanya ya roh. Kalau dia ditempelkan sesuatu, maka sesuatu akan hidup. Digambarkan itu dengan apa? Yang satu dengan gambar kuda, yang satu dengan gambar kambing. Kalau kuda digambarkan kehidupan, kalau kambing digambarkan kematian. Kalau orang dilewatin kuda, hidup. Dilewatin kambing, mati. Ini gambaran. Maka nanti di akhirat akan ditampakkan di mana seorang nabi nanti diperintahkan untuk menyembelih kambing di hadapan seluruh manusia. Untuk apa?
untuk menggambarkan kematian sudah tidak ada lagi. Ketika kambing disembelih, semua orang kafir menangis, berarti saya nggak akan mati lagi. Mereka pinginnya apa? Mati. Ya jangan disiksa. Tapi kematian itu dihilangkan, ditampakkan dengan disembelihnya apa? Kambing, sebagai tanda kematian sudah nggak ada. Ini gambarannya. Ada orang yang dimatikan, ada orang yang dihidupkan, digambarkan dengan itu. Ini sifat hidup. Kita hidupnya pakai apa? Pakai roh. Allah menggandengkan hidup kita dengan roh. Ketika rohnya diambil, maka dijadikan kita mati. Tapi Allah hidup tidak dengan bergandengan dengan apapun. Maka hidup itu menjadi sifatnya Allah, bukan digandengkan dengan yang lain. Kalau kita kan hidup itu menjadi sifat yang lain karena bergandengan sama adanya apa? Ruh. Ada yang pakai baterai, ada yang pakai, hingga hidup itu enggak menjadi sifat wujudi atau sifat pada dirinya, enggak menjadi sifat yang tetap. Bisa saja nanti hidupnya itu berganti dengan yang lain. Maka hidupnya Allah tidak demikian. Terus bicara dalil. Wa dalilu ala wujudil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati. Maka ini dalilnya dijadikan satu. Dalil sifat kudrat, dalil sifat iradat, dalil sifat ilmu, dalil sifat hayat dijadikan satu, yaitu wujudu hadhil makhluqat. Masih sama lagi nih. Dalilnya adalah satu, apa? Wujudnya seluruh alam, wujudnya alam semesta yang kelihatan mata. Nah, kalau nggak punya mata gimana, Bib? Ya pakai tangan, pegang-pegang kayak apa, kayak biar nggak punya mata juga dia tahu, dia diwujudkan, kanan kirinya diwujudkan, dia mengetahui keadaan dirinya dan ada sekitarnya itu dia tahu tidak akan muncul dengan sendirinya. Li'annahu lawin tafa syai'un min hadhil arba'ati, maka apabila hilang salah satu dari sifat yang empat ini, kudrat, iradat, ilmu, hayat, hilang salah satunya, lama wujida mahlukatun, maka tidak akan wujud makhluk. Satu aja hilang, tidak akan wujud makhluk. Falamma wujidatil makhluqat arafna anna Allah Ta'ala mutasifun bihadhihi sifat. Maka setelah kita nyata melihat wujudnya alam, maka berarti kita bisa menyimpulkan Allah pasti bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Andai hilang salah satu saja, maka hilang alam semesta atau tidak akan muncul alam semesta. Ada orang punya kudrat, kudratnya ada, tapi irodahnya nggak ada, bisa bikin? Irodahnya ada, ilmunya ada, hidupnya ada, tapi kudratnya nggak ada, bisa bikin? Ada kudratnya, ada irodatnya, ada hayatnya, tapi nggak ada ilmunya. Jadi empat sifat ini makanya dijadikan satu karena dia berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Pada diri kita juga gambarannya begitu. Kamu nggak bisa kerja kalau kamu nggak ada empat ini. Kamu hidup dulu, kamu punya ilmu, kamu punya apa? Irodah, baru kamu punya kerja. Tapi bagi Allah bicaranya di sini dibalik, kudrat dulu, baru iradah, baru ilmu, baru hayat. Karena mau menunjukkan makna mukhalafah dari keadaan yang ada pada kita. Yang nampak dulu dari segala ini adalah kudrat, asarnya kudrat. Mana itu? Wujudnya alam. Pasti diciptakan. Nah, yang menciptakan pasti punya kehendak. Yang punya kehendak pasti punya ilmu, dan dia juga pasti hidup.
Ini dijadikan satu karena tidak akan mungkin terpisah. Wa wajhu tawaqqufi wujudi hadhil makhluqati ala hadhil arba'ah anna alladhi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana aliman bi fi'lin. Dikaitkan jadi satu karena sudah kita bicarakan tadi bahwa seseorang bisa menciptakan sesuatu karena dirinya mengetahui dan bisa mengerjakan. Summa yuridu, kemudian dia menghendaki al-amru alladzi yaf'aluhu, yang akan dikerjakan. Punya ilmu tapi nggak mau, gimana? Ya nggak bisa. Punya ilmu, punya mau, wa ba'da iradatihi yubashiruhu fi'lahu bi qudratihi, maka setelah diputuskan oleh kehendaknya akan melakukan, maka dimunculkan oleh kudratnya. Wa minal ma'lumi annal fa'ila la budda wa yakuna hayyan, dan dari pengetahuan itu pula bisa dipahami yang namanya fa'il, pencipta atau yang berbuat, pasti sesuatu yang hidup. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu tusamma sifat ta'thir. Maka sifat ilmu, sifat iradah, sifat kudrat disebut juga sifat ta'thir. Kenapa disebut sifat ta'thir? Liyatawaqqau fi ta'thiri 'alaiha, karena tergantungnya atau berkaitannya sebuah penciptaan, sebuah athar 'alaiha, kepada sifat-sifat tersebut. Li'anna alladhi yuridu syai'an wa yaksiduhu la budda, maka siapa yang menghendaki sesuatu dan menuju sesuatu, maka pasti wa ayyakuna aliman, maka pasti dia punya sifat-sifat tersebut dan juga mengetahui pada yang dia tuju qabla qasdihi, sebelum dia menujunya. Masa jalan dulu baru tahu gimana? Si tahu dulu baru jalan. Summa ba'da qasdihi lahu yubashiruhu fi'lahu, setelah dia mengetahui kemudian menujunya, kemudian dinyatakannya dengan perbuatan atau dieksekusi. Tahu dulu, direncanakan dulu, baru dilaksanakan. Ini urut-urutan ta'akul. Maka disebut namanya tiga itu berkaitan sama kerja, karena nggak ada tiga itu nggak akan ada sebuah kerja. Mathalan, contohnya idza kana syai'un fi baitika, contohnya sesuatu yang ada di rumah kamu, wa aradta akhdahu fa ilmuka sabiqun ala iradatika li akhdihi, maka kamu harusnya tahu dulu bahwa yang akan kamu ambil itu ada di rumah kamu. Saya mau ngambil HP, HP saya ketinggalan. Di mana? Di rumah. Maka kamu tahu dulu bahwa HP itu ada di rumah. Saya mau ngambil gelas, di mana? Di rumah. Tapi kalau kamu tahu di rumah kamu nggak ada gelas, mau diambil. Di rumah kamu ada gelas, nggak ada. Kita ambil yuk. Sudah nggak ada gelas, diambil gimana sih? Gelasnya aja nggak ada. Kalau mau maksa ngambil ya ke rumah tetangga, akhirnya begitu. Ke rumah sendiri, rumah tetangga ada gelasnya, rumah kamu nggak ada gelasnya. Maka kalau kamu mau mengambil sesuatu di rumah kamu, kamu harus tahu dulu bahwa benda itu betul-betul ada di rumah kamu. Wa ba'da iradatika, setelah kamu tahu dan kamu menghendakinya untuk mengambil, maka akhdahu ta'khudhuhu bil fi'li, maka kamu laksanakan mengambil dengan perbuatan, artinya jalan dan diambil. Maka nggak mungkin pengetahuannya itu belakangan, atau tidak ada pengetahuannya, atau tidak ada irodahnya, tidak ada fi'ilnya, terus terjadi perbuatan, maka tidak mungkin. Atau hilang salah satunya juga tidak mungkin. Fa ta'alluqu hadhihi sifati ala tartib fi
fi haqqil hadis, maka runtutan tartib yang seperti tadi itu terjadinya pada makhluk, pada hawadis. Wa awalan yukhadul ilmu yujadul ilmu, maka yang pertama adanya sifat ilmu bisyai'in, summa qasduhu, kemudian menghendakinya, summa fi'luhu, kemudian memperbuatnya. Wa amma fi haqqi ta'ala la tartiba fi sifatin illa fi ta'akkulin, maka bagi Allah urut-urutan yang demikian, maka itu tidak ada bagi Allah kecuali hanya dalam tatanan berfikirnya manusia. Tapi Allah tidak urut-urutan begitu. Allah itu kalau mau bikin tahu dulu, memang tadinya pernah nggak tahu. Allah itu kalau mau bikin ya berkehendak dulu, memang pernah nggak berkehendak Allah. Irodahnya juga qadimah. Fa awalan tata'aqqalu anal ilma sabiqun, tsummal iradah, tsummal qudrah. Maka kalau menurut akal, awalnya ya tahu dulu, terus menghendaki, terus menciptakan. Ini hanya dalam pikiran kita. Wa amma fi ta'thiri fil khariji fala tartiba fi sifati ta'ala, maka apabila dalam tartib kenyataannya, maka tidak ada urut-urutan yang begitu pada sifatnya Allah. Fala yuqalu ta'alluqul ilmi bil fi'li summal iradah summal qudrah, maka enggak boleh kamu katakan Allah itu ya pertamanya tahu dulu, terus kemudian berkehendak, terus kemudian bil qudrat, li'anna hadza fi haqqil hadis wa innama tartibu bihasabi ta'alluqina faqat. Maka tartib ini hanya ada pada ta'aqulina faqat, dalam pikiran kita saja. Jadi semua itu hanya pada tartibnya pikiran kita saja. Jangan pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak berdasarkan urut-urutan yang seperti itu. Kalau kata ulama yang lain mengatakan kalau kudrat dan irodat ini memang bergandengan, kalau irodah dulu baru kudrat. Tapi kalau ilmu dan irodah maka tidak duluan. Kenapa? Karena ilmunya qadim, irodahnya juga qadim. Kalau kudrat kan baru, jadi kudrat mengikuti. Tapi kalau ilmu dan irodah tidak saling mengikuti. Kalau kita kan semuanya baru, ilmunya tahu dulu baru, terus kehendaknya baru, terus apa? Baru kudrat. Ini urut-urutan pada kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ditanzihkan, dibersihkan dari sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil adanya sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat dijadikan satu dengan wujudnya hadhil makhluqat. Tapi jangan jadi dzon. Kalau dzon nanti jadinya kayak tadi, kalau mobilnya ada berarti orangnya ada. Nanti ada orang, alam ini dijadikan dzon bagi Allah. Kalau alam ada, Tuhannya. Kalau alamnya enggak ada, Tuhan enggak ada. Enggak begitu. Justru alam ini jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau alamnya enggak ada gimana? Ya jadi tanda dia mampu meniadakannya. Masa bisanya ngadain doang? Terus yang niadain siapa? Tuhan bisa mengadakan. Meniadakan enggak bisa, bukan Tuhan namanya. Masa bisanya bikin doang tapi nggak bisa meniadakan. Kalau alam ini nggak ada gimana? Itu tandanya dia Tuhan bisa meniadakan, bukan cuma bisa mengadakan saja. Ya, terus sifatul hadiyatal asyar wa thaniyatal asyar min sifati ta'ala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani qaimatani bi kulli mawjudin ayan kasyifu bihima
kullu maujudin wajiban kana au jaizan. Sifat yang ke 11 dan yang ke 12 adalah sifat sama dan sifat basor. Kedua-duanya adalah sifat yang qadimah, yang berdiri pada zatnya Allah, yang maujudat. Ini kembali sifat yang maujudat, artinya sifat yang apabila dibuka hijab kita akan melihat sifat sama dan basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerjanya apa? Yankashifu bihima kullu maujudin wajiban kana au jaizan. Atau kerjanya adalah menyingkap seluruh perkara yang wujud, baik yang wujudnya wajib maupun wujudnya jaiz. Artinya sama basar ini sama-sama kerjanya menyingkap, sama dengan sifat ilmu, kerjanya apa? Menyingkap. Tapi kalau ilmu menyingkap segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, yang ada dan yang tiada. Tapi kalau sama basar menyingkap seluruhnya, tapi hanya perkara yang ada, baik itu adanya wajib ataupun adanya jaiz. Mustahil nggak masuk nih, nggak ada perkara ada yang mustahil. Ada, tapi mustahil masa ada? Mustahil itu nggak ada, wujud itu ada, gimana mau ditemukan? Namanya terjadinya tanakut, saling berlawanan. Jadi ada yang wajib dan ada yang jaiz. Jaizul wujud dan wajibul wujud ini semuanya dideteksi oleh sama dan basornya Allah. Fasam'u wal basaru yata'allaqani bidzatihi ta'ala wa sifatihi. Sifat sama, sifat basarnya Allah dan samanya Allah itu menemukan zatnya Allah, melihat zatnya Allah, melihat sifat-sifatnya Allah. Wa anna dzatahu ta'ala wa sifatihi munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan ala inkishafi bi ilmihi. Di sifat sama basar itu melihat kepada zatnya Allah sendiri dan kepada sifat-sifatnya Allah sendiri. Semua sifat-sifatnya Allah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas, dan zatnya Allah juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat menyingkap dengan sama basornya Allah ini adalah sebagai ziyadah atau perkara lain dari menyingkapnya Allah tentang dirinya dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmunya Allah mengetahui secara nyata tentang dirinya, tentang zatnya, dan tentang sifat-sifatnya. Allah mengetahui secara nyata. Nah, dengan adanya sifat sama basar bagaimana? Jadi inkisyaf yang lain, inkisyaf yang berbeda dengan inkisyafnya ilmu, gitu loh. Bukan menjadi apa? Perkara tambahan, bukan. Kalau mau dijadikan sebagai perkara ziyadah itu maknanya tambahan, maknanya kayak bertambah jelas, kayak tambah tahu. Maka sifat sama basornya Allah itu enggak menambah pengetahuannya. Beda sama kita. Kalau kita tahu, kalau ditambah sama basor tambah jelas. Saya tahu di Jakarta itu ada Monas. Tahu enggak? Beda nggak sama orang yang tahu dan lihat Monas? Beda nggak? Jadi tahu dan lihat itu sempurna, begitu loh. Kalau tahu saja ya jelas, tapi tahu dan melihat lebih sempurna. Maka sama basornya Allah adalah sifat yang inkisyaf itu menjadi inkisyaf yang berbeda dengan inkisyafnya ilmu, hingga
Sifat sama dan basar adalah menjadi sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Zaidun wa Amrun, begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haitun yasma'ullahu ta'ala zawataha wa yubsiruha. Allah mengetahui, Allah melihat, dan Allah mendengar si Zaid, si Umar, si tembok. Coba. Itu semuanya didengar oleh Allah zatnya dan dilihat oleh Allah zatnya. Allah melihat zatnya Umar, Allah melihat zatnya si Zaid, Allah melihat zatnya si tembok, dan Allah mendengar zatnya si Zaid, Allah mendengar zatnya si Umar, dan Allah mendengar zatnya si tembok. Wa yasma'u sauta sahibis sauti wa yubsiruhu ais saut, dan Allah mendengar suara dan juga Allah melihat suara. Nah, coba. Enggak mendengar tapi melihat suara. Ini menunjukkan apa? Penglihatan dan pendengaran yang tidak ada pada yang lain. Itu pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, melihat segala yang ada, mendengar segala yang ada, melihat segala yang ada. Itu yang ada itu apa aja? Baik suara ataupun zatnya. Mendengar semua yang ada, baik suara maupun zatnya. Yang dilihat zatnya dilihat, warnanya dilihat, suaranya dilihat. Yang didengar suaranya didengar, zatnya juga dengar. Fa in qulta sima'us saut zahirun. Kalau ada yang mengatakan begini, kalau kamu maunya mikir, mendengar suara itu mah biasa. Wa amma sima'uz zat Zaidin, kalau mendengar zatnya si Zaid ini kan aneh. Wa zati haid ghairu dhahir, mendengar zatnya si Zaid, mendengar zatnya si tembok, ini enggak bisa enggak nyata dalam hukum adat, enggak ada begitu bisa mendengar tembok. Kalau mendengar suaranya tembok, iya, oh ada suaranya tembok. Kalau ini suaranya kayu, ini kayunya didengar, temboknya didengar. Wa kadzalika ta'alluqul basari bil aswat, begitupun ta'alluqnya basar pada suara, melihat suara kan aneh. Li'anal aswata tusma'u faqat, karena bagi kita itu suara cuma didengar saja. Qulna, maka kami katakan yajibu alaina, wajib bagi kita al imanu, untuk iman bi annahuma, bahwa kedua sifat tersebut muta'alliqani bi kulli maujudin, keduanya itu menta'aluki seluruh perkara yang ada. Wajib diimani. Allah melihat apa? Allah melihat seluruh yang ada. Allah mendengar apa? Mendengar seluruh yang ada. Wa amma kaifiyatu ta'alluqi fa hiya majhulatun lana. Adapun bagaimana sih caranya Allah melihat? Oh, itu bukan sesuatu yang ada dalam gambaran kita. Itu bukan ada pada pengetahuan kita. Enggak dituntut kita untuk tahu bagaimana caranya Allah melihat sesuatu dan mendengar sesuatu.
Fallahu ta'ala yasma'u dzata Zaidin, maka kita wajib iman Allah itu mendengar zatnya si Zaid, wala na'rifu kaifiyata ta'alluqi sam'i biha, dan kita enggak ngerti bagaimana caranya Allah menta'alluqi sama dengan apa? Pendengarannya, melihat si Zaid dengan pendengarannya. Walaisal muradu anna yasma'u yamsyadzati Zaidin dan maksudnya bukanlah mendengar zatnya itu mendengar jalannya si Zaid, bukan. Kamu kan bisa kan, ini manusia juga bisa. Kalau ini kamu duduk di depan atau ada srek, oh si Roy itu masuk tuh, kenapa jalannya begitu, srak, kamu dengar apa itu? Suara jalannya si Zaid umpamanya. Ini bukan suara jalannya tapi suara Zaidnya didengarkan. Ini enggak terpikir dalam pikiran kita, tapi wajib kita imani bahwa Allah mampu melihat suaranya si Zaid, Allah mampu mendengar zatnya si Zaid. Li'anna sima ayam masyihi dakhilun fi sima'is aswat, karena mendengar suaranya si Zaid, mendengar suara jalannya si Zaid itu masuk ta'aluknya pendengaran. Wallahu ta'ala yasmaul aswat kulluha, dan Allah jelas mendengar seluruh suara tanpa terbatas. Bal muradu annahu yasma'u dzata Zaidin, maksudnya Allah itu mendengar zatnya si Zaid. Wa juzzatahu ziyadatan ala sima'i masyihi, maka itu menjadi perkara lain dari Allah mendengar jalannya. Menjadi perkara lain, artinya mendengar suaranya dan mendengar zatnya itu dua perkara yang dita'aluki oleh sama'nya Allah dan basornya Allah. Wa hadza ma kullifa bi syahsu min dzakarin wa unsa, maka ini yang menjadi batasan yang harus diketahui bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Artinya kita wajib tahu, tiap anaknya orang Islam itu, bahwa Allah melihat segala sesuatu, Allah mendengar segala sesuatu tanpa dibatasi. Oh, yang didengar Allah cuman suara, yang dilihat Allah cuman benda. Enggak, tapi yang dilihat Allah suara dan benda, yang didengar Allah suara dan benda. Dan mendengar serta melihatnya itu ya enggak sama. Yang dilihat dan didengar objeknya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Cara kerjanya mendengar dan cara kerjanya melihat berbeda, dan kita nggak ngerti bagaimana cara kerjanya melihatnya Allah dan cara kerja mendengarnya Allah. Kayak begini contohnya, kamu bisa mengetahui ini bunder dengan apa? Kamu raba, oh bunder. Bisa pula kamu tahu, oh bunder. Ini sama-sama bisa menemukan bunder, tapi dengan cara yang berbeda. Allah menemukan si Zaid, wujudnya si Zaid didengar, wujudnya si Zaid juga dilihat, tapi cara kerjanya berbeda, gitu loh. Nah, bagaimana cara kerjanya itu bukan jadi bagian ilmu yang harus kita ketahui. Kalau kamu mikir itu, nanti botak separuh rambut kamu nanti. Ingin wiritan, mau cari tahu gimana caranya Allah melihat suara dan gimana caranya Allah mendengar zat, oh, botak separuh kepalanya nanti. Itu bukan kewajiban kita. Kita wajib tahu Allah mendengar segala sesuatu, Allah melihat segala sesuatu yang tidak terbatas. Kemudian wa dalilu ala sam'i wal basari, maka dalilnya sifat sama basar itu apa? Qaul ta'ala innallaha sami'un basir. Dalilnya adalah
ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, maha mendengar dan maha melihat. Artinya dalilnya nggak usah pakai dalil mikir maksudnya. Tapi dalilnya pakai dalil syar'i, yaitu langsung diberitakan oleh Allah bahwa Allah itu dirinya adalah zat yang mendengar dan melihat. Wa'lam, ketahuilah, anna ta'alluqa sam'i wal basari binisbati fil hawadithi ta'alluqun suluhiyun qadimun qabla wujudiha wa ba'da wujudiha ta'alluqun tanziziyun hadisun, ai annaha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan ala inkishafi bi ilmihi falahuma ta'alluqani. Maka ketahuilah bahwa sama dan basar itu ta'alluq kepada hawadis. Kita ini dilihat enggak sama Allah? Kita dilihat sama Allah. Sebelum wujudnya kita ini kan ada sesudahnya, ada sebelumnya. Sekarang ini sudah wujud, nongol, nyata namanya. Sebelumnya namanya apa? Mungkin atau disebut madhab hawadis menyebutnya apa? Adam atau enggak wujud. Kalau enggak wujud bisa dilihat enggak? Yang dilihat apa? Yang wujud. Maka diri kita ini masuk pada ta'alluqnya suluhil qadim itu gobla wujudiha. Sebelum kita wujud itu maknanya siap dilihat oleh Allah. Kalau ilmu nggak ada, siap lihat nggak ada, siap tahu nggak ada ta'alluq apa namanya? Suluhi. Ilmu artinya ta'alluqnya apa? Tanzizi, Allah nyata tahu. Kalau melihat maka ada ta'alluq suluhinya, Allah siap melihat. Berarti kalau siap melihat belum nyata bil fi'li melihat. Sebelum kita wujud Allah itu siap melihat kita. Tapi Allah mengetahui kita dengan nyata, gitu loh. Sebelum kita wujud Allah tahu dengan nyata. Tapi wujudnya belum dilihat dengan nyata. Namanya apa? Ta'alluq apa? Suluhi, siap lihat. Bukan siap tahu, bukan. Kalau tahunya udah jelas. Nanti akan muncul kamu, nanti akan muncul si Anu, akan muncul si Anu. Ketika si Anu muncul, wa ba'da wujudiha ta'alluqun tanziziyun hadisun. Ketika kitanya muncul, diwujudkan, maka nyata melihat. Bukan nyata tahu, bukan nyata melihat. Ai anna ba'da wujudiha munkashifatun laha ta'ala bisa ma'ihi wa basarihi ziyadatan alal inkishafi bi ilmihi. Maka ketika wujudnya hawadis itu nyata muncul, maka tersingkap wujudnya itu dengan penglihatan Allah dan pendengaran Allah, menjadi ziyadatan, menjadi perkara lain dari tersingkapnya dengan ilmunya. Dengan ilmunya jelas, maka dengan sama basornya juga jelas di ilmunya dan jelas pula pada sama basornya. Tadinya sebelum wujud gimana? Jelas di ilmunya. Setelah wujud jelas pada sama basor dan ilmunya. Falahuma ta'alluqani, maka sama basor punya dua ta'alluq. Apabila
dinisbatkan pada kita. Itu suluhil qadim, sebelum wujudnya kita, tanzizil hudus setelah wujudnya kita. Wa amma binisbati lahu ta'ala, apabila sama abasor nisbatnya hanya kepada Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, fa ta'allaqun tanziziyun qadimun, maka ta'alluqnya itu tanzizil qadim, enggak ada permulaannya, azali. Bimakna anna dzatahu ta'ala wa sifatihi, wa dzatnya Allah dan sifat-sifatnya munkasyifatun lahu ta'ala, itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nyata dilihat dan didengar oleh Allah, azalan, tidak berawal, bisam'ihi wa basarihi, wa yasma'u ta'ala dzatahu wa jami'i sifatihi al-wujudiyah min qudratin wa sam'in wa ghairihima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua sifat-sifatnya Allah yang wujudiyah dari sifat kudrat, dan Allah melihat sifat melihatnya sendiri. Allah melihat sifat mendengarnya sendiri. Allah mendengar sifat pendengarannya, dan Allah mendengar sifat melihatnya sendiri. Gimana ente? Kamu melihat yang bisa kamu lihat yang lain, apalagi melihat penglihatan kamu yang dekat dengan penglihatan kamu aja kamu nggak bisa lihat, ya. Yang dekat apa? Yang paling dekat sama penglihatan kamu apa? Ini sama bulu mata dekat mata. Pernah lihat? Apalagi lihat matanya. Ini menunjukkan Allah sempurna penglihatannya, segala yang ada dilihat. Penglihatannya Allah ada enggak? Ya dilihat, gitu loh. Pendengarannya Allah ada? Ya didengar. Enggak cuman yang dilihat, yang lain dirinya enggak dilihat. Allah enggak melihat penglihatan sendiri, berarti ada satu yang enggak dilihat. Kalau begitu, pendengaran Allah semuanya didengar, tapi pendengarannya dia enggak dengar, berarti ada satu yang enggak. Jadi semua yang ada dilihat dan didengar, baik yang lainnya ataupun dirinya sendiri. Berarti zatnya yang qadim didengar dan dilihat, tidak ada permulaannya. Wala na'rifu kaifiyata ta'alluqi, dan kita enggak ngerti bagaimana Allah menta'alluqinya. Yubsiru ta'ala dzatahu wa sifatihi al-wujudiyati min qudratin wa basarin wa ghairihima, wala nadri kaifiyata ta'alluqi. Dan Allah melihat seluruh sifat-sifatnya, baik kudrat, iradat, sama basornya sendiri, di basar dan di sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita imani. Wa ma taqaddama, dan apa-apa yang telah diterangkan, anna sam'a wal basara ta'alluqani bi kulli maujudin, yaitu ta'alluq kepada seluruh maujudat. Huwa ra'yu Sanusi, itu adalah pendapatnya Imam Sanusi, wa man tabi'uhu wa huwa al-marjuh, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang dikuatkan. Wakila, ada berpendapat inna sam'a la tata'allaqu illa bil aswat. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan, oh, mendengar itu ya ta'alluqnya cuma sama suara. Wal basara ila bil mubsirat, kalau melihat ya pada penglihatan saja yang dilihat. Zat, tembok itu dilihat, tapi enggak didengar, ya pendapat lain. Wasam Allah ta'ala laisa bi'udunin, itu pendapat yang tidak diunggulkan. Kita pakai pendapat yang diunggulkan, yaitu melihat segala
sesuatu, tidak dibatas-batasi, mendengar cuman suara, melihat cuman zat atau benda. Terus yang penting lagi, wa sam'ullahi ta'ala laisa biudunin, Allah melihat tidak, Allah mendengar tidak dengan telinga, wala simahin, dan bukan pula dengan lubang kuping, nggak pakai corong, nggak. Allah mendengar pakai corong namanya. Kan lubang ini apa namanya? Corong, ada corongnya ke sana. Allah mendengar nggak pakai lubang, walaisa bihadzaqatin, dan Allah pula wa basarahu laisa bihadzaqatin, Allah melihat tidak dengan mata, tidak pakai bola mata keluar gerak sono gerak sini, dan bukan pula dengan pelupuk mata. Wala ajfanin tanazahu ta'ala andalika uluwan kabiro, maka maha suci Allah dari cara melihat yang demikian atau sifat melihat yang demikian. Maka kita jauhkan, mendengar nggak pakai telinga, melihat nggak pakai mata. Maka kalau mengatakan, oh Allah itu melihat pakai mata, matanya Allah beda dengan mata kita, ini namanya tasbih. Oh, pendengaran Allah mendengar pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga kita, namanya tasbih. Kalau sampai mengatakan Allah melihat dengan mata seperti mata kita, kafir gitu. Kalau mengatakan Allah mendengar dengan telinga seperti telinga kita, namanya kafir. Tapi kalau melihat dengan mata tapi matanya enggak seperti, namanya tasbih. Tasbih ini bisa sampai fasik, rusak imannya. Namanya menyerupakan. Allah mendengar pakai telinga tapi telinganya beda dengan telinga kita, namanya tasbih. Maka kita harus hati-hati dalam mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala, harus kita sucikan dari segala yang menyerupai makhluk dan segala yang menyamai keadaan makhluk. Ini batasan mengetahui sifat sama dan basor. Insyaallah kita bahas sifat ma'ani yang terakhir besok. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taubat taghfir kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada tazi sahbi dulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.